Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, NPM 1840501061. Di sini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian polusi laut. Di sini saya pertama akan menjelaskan definisi pencemaran laut. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh aktivitas manusia sehingga melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang telah diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau pengerusakan laut, masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh aktivitas manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak lagi sesuai dengan baku mutu dan atau fungsinya. Perkenalkan, nama saya Irvika, NPM 1840501062. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kategori pencemaran laut. Baiklah, di sini terdapat 5 kategori pencemar laut. Yang pertama, marine pollution caused via the atmosphere by land-based activity. Di sini, bukti-bukti ilmiah menunjukkan adanya 3 penyebab utama pencemaran laut golongan pertama ini, yaitu pertama, penggunaan berbagai macam sintetik chemical, khususnya untuk pertanian. Yang kedua, pelepasan logam-logam berat seperti merkuri. Yang ketiga, pengotoran atmosfer oleh hidrokarbon, minyak yang dihasilkan oleh penggunaan minyak bumi. Kategori yang kedua, the disposal of domestic Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran dan dampak terhadap kehidupan biota air dan dampak terhadap kualitas air tanah. Yang pertama, dampak pencemaran. Pencemaran air dapat berdampak sangat luas. Misalnya dapat meracuni air minum, dapat meracuni makanan hewan, dan dapat menjadi ketidakseimbangan ekosistem air laut dan danau. Pada umumnya, dampak pencemaran ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air, yang kedua dampak terhadap estetika lingkungan, yang ketiga dampak terhadap kualitas air tanah, yang keempat dampak terhadap kesehatan. Next, selanjutnya dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat air limbah pada air laut akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen air laut, sehingga kehidupan bawah laut yang membutuhkan oksigen akan terganggu karena adanya zat-zat beracun pada zat limbah.
Dan saat ini juga akan mempengaruhi proses penjernihan air laut secara alamiah karena adanya zat yang sulit terurai oleh zat limbah ini, dan akan menyebabkan kematian pada organisme yang ada di laut. Next, selanjutnya dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja bisa diukur dengan vokal kaliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal yang terjadi di Jakarta. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan yang berbahagia ini untuk mendiskusikan materi tentang lingkungan hidup. Sebuah materi yang sangat rumit, sakral, serta bobot pembahasannya yang sangat berat. Maka saya akan mencoba di dalam upaya-upaya menjelaskannya nanti menggunakan metodologi sejauh mana yang saya bisa. Dan saya senang sekali bisa kembali hadir di dalam forum-forum intelektual yang sekiranya kita membahas dan melacak seberapa jauh pengaruh materi lingkungan hidup ini mempengaruhi cara kita berkehidupan sehari-hari. Seringkali kita melihat materi lingkungan hidup ini di dalamnya terdapat sebuah pandangan dunia, sebuah pola pikir, sebuah pola laku, serta terdapat juga di dalamnya tanggung jawab yang diembankan kepada kita sebagai umat manusia terhadap alam dan lingkungan sekitar kita. Dan tentu rekan-rekan sekalian sudah memiliki analisa dan acuan-acuan tersendiri untuk mengelaborasikannya di dalam cara rekan-rekan sendiri untuk pengimplementasiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan hidup, dampak daripada polusi yang ada di lautan dengan menggunakan struktur dan landasan-landasan yang sekiranya nanti bisa saya gunakan untuk pijakan menggapai ujung daripada substansi materi ini. Yang pertama ialah landasan sosiohistoris. Yang sosiohistoris ini dimulai daripada zaman yang disebut sebagai zaman lampau, yang masyarakat zaman lampau dulu secara sosiologis hidup secara individu-individu atau sendiri-sendiri, sehingga masalah yang diakibatkan hanya berdampak kepada dirinya sendiri atau kepada individunya sendiri, sehingga sampai pada saat mereka terjun ke dalam sebuah kelompok atau sebuah koloni, mulai daripada saat itu lahirlah masalah-masalah kelompok, masalah-masalah koloni, diantaranya yang berupa penindasan, ketimpangan, serta kesenjangan sosial. Dan seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya pengetahuan dan kemajuan sains, sehingga pada saat ini yang bisa kita rasakan dan kita lihat, yang kita tahu ialah sampai pada akhirnya kita memasuki sebuah zaman, yaitu sebuah zaman revolusi industri, di mana korporasi-korporasi, pabrik-pabrik menjamur. Dan di sanalah bisa kita pahami bahwasanya manusia sudah mulai bisa menaklukkan alam semesta dengan ilmu pengetahuan. Sains berkembang, pengetahuan pesat, manusia bisa menciptakan rekayasa-rekayasa, dan lahirlah pabrik-pabrik baru. Sehingga salah satu dari dampak revolusi ini yang menjadi tumbal ialah lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan saya yang terkhusus, dan sebagaimana yang kita tahu bahwasannya
negara kita, negara Indonesia merupakan negara kepulauan di mana antara pulau satu dengan yang lain itu dipisahkan oleh lautan, sehingga untuk dapat menjejakkan kaki di antara pulau satu dengan pulau yang lain, kita harus menggunakan alat transportasi laut maupun udara, yaitu kapal dan pesawat. Nah, salah satu daripada dampak polusi laut sehingga merusak estetika yang ada di dalamnya merupakan salah satunya diantaranya ialah reklamasi, pembangunan suatu pelabuhan dan pencemaran limbah sampah maupun tumpahan minyak daripada kapal tanker yang memuat minyak, karang maupun menabrak karang, sehingga mengakibatkan pencemaran air laut yang disebabkan oleh minyak tumpah. Sedangkan reklamasi akan berakibat pula dengan rusaknya kearifan lokal yang ada di sekitarnya, baik itu flora fauna maupun manusianya. Sedangkan masyarakat pesisir yang profesinya sebagai nelayan tentu memiliki hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan kultural, sehingga apabila adanya ketidakseimbangan ataupun adanya kerusakan yang ada di laut akan berakibat pada ekonomi yang dialami oleh para nelayan-nelayan sekitarnya. Sebagai contoh misalnya saya ambil daripada kasus yang ada di Medan, Sulawesi Utara. Mohon maaf, Manado. Yang dimana di situ para nelayannya sampai mengecilkan ukuran perahu untuk menanggulangi adanya badai kecil maupun badai besar yang akan mengakibatkan perahunya akan menabrak dinding-dinding pembatas hurukan tanah yang dibuat reklamasi. Fungsi daripada pengecilan perahu ini berfungsi untuk memudahkan para nelayan mengangkat, memindahkan apabila mulai tampak tanda-tanda akan terjadinya badai besar maupun badai kecil di suatu sekitar wilayah tersebut. Lantas bagaimana cara menanggulanginya maupun apa-apa saja yang menjadi ancaman suatu kerusakan maupun suatu kerusakan yang akan berakibat kepada lingkungan. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya salah satu ada beberapa faktor yang mempengaruhi akan terjadinya suatu kerusakan lingkungan. Yang pertama ialah meningkatnya populasi suatu penduduk di sebuah bangsa. Yang kedua ialah semakin berkembangnya pengetahuan umat manusia. Yang ketiga ialah semakin tinggi permintaan konsumen terhadap produsen. Ya mungkin itu saja, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya alam sifatnya materi, sedangkan hasrat dan keinginan manusia sifatnya non materi, yang berarti tidak terbatas. Tentu kita sebagai manusia harus bijaksana di dalam mengambil keputusan
yang nantinya pada akhirnya akan mengakibatkan kecelakaan kepada kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air laut adalah sebuah komponen yang berinteraksi dengan lingkungan daratan, di mana limbah pembuangan dari daratan akan bermuara ke laut. Saya Ingrid Trifatami akan menjelaskan dari dampak pencemaran laut. Adanya pencemaran akan berdampak terhadap penurunan kualitas perairan, sehingga akan mengganggu berlangsungnya proses biologi maupun fisiologi organisme laut. Dan dengan demikian akan menyebabkan kematian, yang pada akhirnya akan menurunkan populasi dan keanekaragaman hayati. Berikut adalah contoh dari dampak pencemaran terhadap laut, yaitu A. Pendangkalan dan perubahan bentang alam dasar laut. B. Kontaminasi pada biota laut. C. Yang berhubungan dengan estetika, yaitu perubahan bau, warna, dan rasa air. D. Berbahaya bagi kehidupan tanaman dan binatang laut. E. Berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan F. Menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut. Selain itu, dapat kita lihat bahwa laut dicemari 75% limbah domestik, 15% limbah perkantoran dan daerah komersial, serta 10% limbah industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfansyah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kasus-kasus pencemaran di lautan. Kita tahu bahwa manusia merupakan peran utama terjadinya pencemaran, dan juga untuk menindaklanjuti untuk menghentikan dan juga mencegah pencemaran yang ada di lautan. Adapun beberapa kasus yang terparah yang terjadi di lautan, diantaranya adanya minyak yang bersebaran di lautan dan juga sampah plastik yang bersebaran di lautan. Minyak-minyak tersebut merupakan akibat tumpahnya minyak-minyak dari kapal-kapal yang beraktivitas di lautan, dan kapal-kapal tersebut merupakan minyaknya dapat berdampak langsung kepada organisme akuatik pantai seperti jenis ikan, terus juga terumbu karang, hutan mangrove, dan juga rusaknya wisata pantai, dan tentu saja pada akhirnya berdampak langsung kepada nelayan. Dan juga sampah plastik. Nah, sampah plastik ini merupakan akibat dari aktivitas manusia, kehidupan manusia yang sering menggunakan plastik dalam kehidupannya sehari-hari. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton sampah plastik tersebar diduga mencemari lautan di Indonesia. Dan juga Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia. Dan juga Cina memimpin dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke lautan sekitar 1 sampai 23 sampai 3,53 ton per tahun. Dampaknya sampah plastik ini dan juga penyebaran minyak yang di lautan ini sangat mengganggu organisme akuatik pantai seperti jenis-jenis ikan yang terancam, dan juga terumbu karang, hutan mangrove yang menjadi wisatawan menjadi pariwisata, dan juga tentunya pada akhirnya berdampak pada perekonomian pada masyarakat yang ada di tepi pantai, yaitu nelayan. Kasus-kasus ini dapat menjadi pelajaran bahwa lautan sangat penting bagi kita, dan juga untuk dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap menjaga lingkungan kita dan juga lautan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Perkenalkan, nama saya Florence Rianti, NPM 18 40 50 10 68. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pencemaran air laut di wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Sejak tahun 2015, PT MIPA Bersaudara telah melakukan ekspor batu bara, dan sejak itu pencemaran telah terjadi. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) mengidentifikasi pencemaran udara semakin tidak terkontrol karena aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Jeti Meulabo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pihak Pemda Aceh Barat telah menyarankan kepada manajemen perusahaan batu bara PT MIPA Bersaudara agar dapat melakukan upaya minimalisir dengan pembersihan.
Akan tetapi, hanya pihak PLTU Nagan Raya yang mengindahkan peringatan ini. Untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan, BLHK secara rutin melakukan pemeriksaan polusi udara dan pencemaran air laut pada laboratorium lingkungan hidup per 3 bulan sebanyak 1 kali. Terjadi insiden Tongkang Satria Samudra yang dioperasikan oleh PT Baruna Dirga Dharma, mitra kerjasama PT Mifa Bersaudara, mengalami putus tali second towing dan kandas di belah breakwater PLTU Pantai Suak, Indrapuni Nagan Raya. Sebagian batu bara yang di bawah tumpah dan mencemari Laut Aceh Barat dan Nagan Raya. Diperkirakan 250 ton batu bara hanyut ke laut dan terbawa ombak pesisir pantai. Pasca 14 hari setelah tumpahnya batu bara ke laut dan adanya laporan dari masyarakat, pemerintah, serta media mempublikasi tentang pencemaran tersebut. Akhirnya, PT Mifa Bersaudara menurunkan tim pembersihan pantai dari batu bara yang hanyut terbawa ombak ke titik lokasi yang menjadi lokasi wisata dan banyak penduduknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sudut pandang hukum lingkungan terhadap pencemaran laut. Sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa kerugian lingkungan hidup meliputi a. kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak terlaksananya seluruh atau sebagian kewajiban pengelolaan air limbah, emisi, dan atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. B. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang meliputi biaya verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli, dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup. C. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan atau D. Kerugian ekosistem. Pada pasal 4 ayat 1, penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan valuasi ekonomi lingkungan hidup. Besarnya kerugian lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor teknis dan non-teknis. Nah, faktor teknis bagaimana dimaksud antara lain a. durasi waktu atau lama terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. B. Volume polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup. C. Parameter polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup. D. Luasan lahan dan sebaran pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dan atau E. Status lahan yang rusak. Sedangkan faktor non-teknis antara lain dari inflasi dan atau kebijakan pemerintah. Jadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia harus dikendalikan. Nah, salah satu alat pengendalinya adalah hukum yang dalam hal ini adalah hukum lingkungan. Sekian dari materi saya dan sekaligus sebagai penutup materi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.